Pengalaman menyeramkan dan tidak masuk akal bisa dialami oleh siapapun, teman-teman. Terkadang sesuatu yang di luar nalar manusia bisa saja menimpa seseorang tanpa pernah diinginkan sebelumnya. Seperti yang dialami oleh Asep, ia dan keluarganya memiliki pengalaman yang menyeramkan dan menakutkan. Kisah ini kemudian Asep ceritakan melalui kanal YouTube Malam Mencekam yang dilansir mepeibandung.com pada Kamis 9 Desember 2021. Teman-teman, sebelum Tikaka melanjutkan sebuah kisah nyata dengan judul Pria yang Dibawa ke Alam Gaib oleh Kuntilanak Penghuni Makam Dekat Lanut Hussein Sastra Negara, Tikaka berharap teman-teman terus sudi dan ikhlas untuk membantu pengembangan channel ini agar bisa berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial, teman-teman. Tikaka sadari bahwa channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa sokongan, dukungan, bantuan dari teman-teman semua terhadap pengembangan channel ini. Berikut kisah nyatanya, teman-teman. Kejadian yang Asep ceritakan ini merupakan kisah yang pernah ia alami saat ia sedang magang di Landasan Udara Hussein Sastra Negara pada tahun 1997 yang silam. Kisah ini, teman-teman, begitu melekat dalam ingatan Asep. Saat itu, Asep beserta rekannya melakukan praktek kerja di industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. Kelompok Asep ditempatkan di KP1, yaitu ACS, bagian dari finance. Sebelum melakukan kerja praktek, Asep beserta rekannya menuju lokasi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum nanti pada hari Senin akan memulai kerja praktek. Setelah selesai memperkenalkan diri, Asep dan rekannya kembali menuju tempat parkir mobil mereka yang berada di kawasan KP2. Kebetulan, teman-teman, lokasi tersebut cukup jauh dengan posisi Asep saat itu. Perjalanan dari KP1 ke KP2 melewati jalur landas pesawat dan pemakaman yang cukup luas yang bersebelahan dengan bandara. Saat itu, Asep dan rekannya berjalan kaki. Setelah sampai di landasan pacu yang berbatasan langsung dengan pemakaman Sirna Naraga. Pemakaman tersebut diketahui dekat dengan pemukiman Citepus. Karena lokasinya di kota pada saat itu, Asep dan rekan-rekannya menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja. Dan cerita menyeramkan ini terjadi di sini, teman-teman. Saat itu, Asep melihat sosok perempuan yang sedang berjalan membelakangi Asep dan rekan-rekannya. Karena sifat Asep yang sedikit jahil, Asep bersiul ke arah perempuan tersebut dengan maksud untuk menggodanya. Saya ingat perempuan tersebut berambut pendek sebahu, memakai kemeja warna coklat muda yang dimasukkan dalam roknya. Dan roknya itu panjangnya selutut dan berwarna coklat tua. Dan ia memakai sepatu pantofel warna hitam. Kenang Asep, teman-teman. Akhirnya, setelah sampai di parkiran KP2, Asep dan rekan-rekannya memutuskan untuk mencari kosan yang terdekat
dengan IPTN, yakni sekitaran daerah Citepus. Dalam perjalanan mencari kos itu, Asep dan rekan-rekannya kembali melewati jalan yang sebelumnya Asep lewati saat ia menggoda seorang wanita dengan siulannya. Tidak lama kemudian, teman-teman, Asep dan rekan-rekannya menemukan kosan di daerah tersebut, dan mereka langsung menghampiri ibu kos. Pada saat itu, ibu kos menyampaikan bahwa jika terjadi sesuatu di daerah ini, agar Asep dan rekan-rekannya jangan kaget atau heran. Asep dan rekan-rekannya tidak terpengaruh oleh cerita dari ibu kos itu. Kemudian, mereka menyelesaikan pembayaran untuk kamar kos. Lalu kemudian, Asep dan rekan-rekan bergegas pulang. Teman-teman, setibanya di rumah, Asep langsung mencuci mobil yang dipakainya hari itu. Kemudian, setelah sholat Isya, ia berbincang dengan ibunya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam saat Asep berbincang dengan ibunya itu. Tidak lama kemudian, ibu Asep pergi ke kamar untuk beristirahat. Disusul Asep yang kemudian juga langsung pergi ke kamarnya untuk tidur. Sebelum tidur, teman-teman, Asep menyalakan radio sampai pukul 12 malam kurang. Setelah merasa ngantuk, Asep mematikan radio tersebut. Namun pada saat itu, Asep belum sampai memejamkan mata. Pada saat itu, teman-teman, tiba-tiba dari langit-langit rumah terdengar bunyi yang berisik. Asep seketika bangun dan duduk di dipan tempat tidur. Kemudian ia hanya berpikir, mungkin suara tersebut hanyalah suara kucing. Lantas, pada saat itu, teman-teman, Asep mulai rebahan dan mencoba untuk tidur kembali. Namun, belum sempat ia tertidur, Asep merasa telinganya seperti ada yang menutupi, sehingga ia sulit untuk mendengar sesuatu. Setelah itu, teman-teman, tiba-tiba Asep mendengar suara perempuan yang tertawa dengan nada yang lirih. Suara tersebut terdengar dari belakang rumah Asep, dan kebetulan belakang rumah Asep adalah sebuah rumah kosong. Lagi, teman-teman, Asep mengabaikan apa yang ia alami dan ia dengar. Sesaat kemudian, Asep memeriksa radio yang terletak di kamarnya tersebut. Siapa tahu suara yang ia dengar tadi berasal dari suara siaran radio. Tapi aneh, teman-teman, saat Asep melihat lampu power radio tersebut, lampunya padam, tidak menyala. Kemudian kabel yang menancap di saluran listrik juga ternyata sudah ia cabut. Asep mulai heran saat itu. Namun ia kembali tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh atas seluruh kejadian tersebut. Setelah Asep memeriksa radio tersebut, Asep duduk kembali di atas dipan yang ada di kamarnya. Dan tak lama setelah itu, Asep mendengar suara yang sangat mengerikan. Suara tersebut menurut Asep seperti suara tertawa kuntilanak, nyaring dan juga lirih. Asep mendengar seakan suara tersebut sedang menertawakannya.
Semakin jelas Asep mendengar suara tersebut. Dan suara itu menurut Asep terdengar seperti berasal dari depan rumahnya. Pada saat itu juga teman-teman, Asep lalu merinding ketakutan. Bulu kuduknya berdiri dan badannya terasa menggigil. Lalu karena takut, Asep pergi ke kamar ibunya dan membangunkannya. Kemudian Asep menceritakan apa yang ia alami pada ibunya tersebut. Sesaat kemudian, Asep dan ibunya hanya terdiam saja. Lalu, ibu Asep berkata, malam ini keadaan sangat sepi sekali. Biasanya malam minggu, jalanan ramai oleh kendaraan yang lewat. Karena memang posisi rumah Asep berada tidak jauh dari jalan raya yang merupakan jalan lintas kota. Tapi pada saat itu teman-teman, tidak terdengar suara apapun di sekitar rumah Asep. "Di mana kamu simpan baju yang kamu pakai tadi?" tanya ibu Asep. Lalu Asep menjawab bahwa ia menggantung pakaian tersebut di kamarnya. Ibu Asep hanya terdiam dan kemudian menjawab, "Ada yang ikut dengan Asep saat ini." Sejurus kemudian teman-teman, ibu Asep menyuruhnya untuk merendam baju tersebut dalam ember. Kemudian mencari cabai kering dan jangan lupa cabai tersebut dibakar supaya asapnya banyak dan menyebar ke seluruh ruang. Kemudian Asep memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi dan merendam pakaian yang ia pakai pada saat tadi mengunjungi IPTN. Setelah merendam bajunya itu teman-teman, Asep langsung membakar cabai kering seperti yang disuruh ibunya. Yang asap dari cabai tersebut lumayan cukup menyengat. Setelah selesai merendam baju dan membakar cabai kering, Asep kembali menemui ibunya di kamar. Lalu mereka berdua kembali terdiam. Tidak berselang lama, Asep dan ibunya perlahan mulai mendengar suara ramainya kendaraan dari luar. Semua mulai terdengar normal. Suara kendaraan, hewan di luar perlahan mulai Asep dan ibunya dengar kembali. Dan pada saat itu, waktu telah menunjukkan sekitar pukul 00:40. Hampir 30 menit kejadian tersebut berlangsung teman-teman. Akhirnya, hari Senin pun tiba. Saat itu, Asep memulai praktek kerja. Dari arah turun angkutan ke KP1, Asep melewati kembali tempat di mana saat ia menggoda perempuan yang berbaju coklat tersebut. Pada saat itu teman-teman, Asep terdiam sejenak dan ia melihat di sekeliling pemakaman ada sebuah makam tempat perempuan yang Asep goda berjalan. Terdapat makam yang masih baru. Tanah kuburan itu masih merah dan di atasnya ada taburan bunga. Dan dalam nisannya, Asep melihat nama yang tertulis adalah Ruhyati, lahir tahun 1975. Lalu Asep memikirkan bahwa kejadian yang ia alami di rumahnya mungkin berkaitan dengan perempuan tersebut. Sehingga ia akhirnya terdiam sejenak di dekat kuburan itu. Seketika Asep melihat ke arah kuburan tersebut. Kemudian ia berdoa dalam hati agar Ruhyati diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian teman-teman, sebuah kisah nyata yang dibagikan melalui sebuah kanal YouTube, kemudian dimuat pada mepeibandung.com yang berjudul "Pria ini dibawa ke alam gaib oleh kuntilanak penghuni makam dekat Lanut Hussein Sastra Negara." Pada kisah ini, di mana seorang pria, dalam hal ini adalah Asep beserta ibunya, dibawa dalam sebuah dimensi, ruang dan waktu daripada makhluk gaib itu, sehingga akses dari luar untuk masuk ke dalam dimensi itu tidak dapat dicapai oleh Asep beserta ibunya. Mereka tidak memiliki akses untuk dapat mendengar suara-suara dari dimensi yang mereka dijebak oleh makhluk gaib tadi, dalam hal ini adalah sosok kuntilanak. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini, dan mungkin teman-teman punya referensi yang lain yang sama dengan judul ini, mohon bisa ditambahkan melalui kolom komentar. Dan jika teman-teman suka kisah nyata ini, mohon di like video ini teman-teman. Dan sekali lagi, channel ini takkan pernah berarti apa-apa dan tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa bantuan, sokongan, dan support dari teman-teman semua untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, berkembang, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman. Untuk itu, TKK mohon sudi dan ikhlas untuk men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman. Demikian teman-teman, sekali lagi yang dapat TKK bagi buat teman-teman semua. Thank you banget. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.